Assalamualaikum, selamat datang di Cerita Ocha. Semoga kalian tetap sehat ya. Yuk kita mulai ceritanya. Di tanah Jawa yang masih hijau oleh hutan lebat dan dialiri sungai-sungai suci yang dipercaya sebagai titisan air dari langit, berdirilah dua kerajaan besar yang menjadi pusat kekuatan dan kekuasaan pada masa itu, Kerajaan Pengging dan Kerajaan Prambanan. Meskipun terpisah oleh lembah dan gunung, keduanya bagaikan dua kutub kekuatan yang saling berseberangan, yang satu bijak dan lembut, yang lain gagah namun haus akan dominasi. Kerajaan Pengging diperintah oleh Raja Damarmoyo, seorang raja yang bijaksana, adil, dan dihormati oleh rakyatnya. Ia dikenal mencintai ilmu pengetahuan dan memimpin rakyatnya dalam ketenangan, menjunjung tinggi keadilan dan keseimbangan dengan alam. Sementara itu, di sisi lain berdiri Kerajaan Prambanan, di bawah kekuasaan Raja Boko, seorang penguasa bertubuh raksasa dan berhati keras. Tidak hanya dikenal karena posturnya yang besar, tetapi juga karena ambisinya yang melampaui batas dan kekejamannya terhadap siapa saja yang dianggap lemah. Ia memerintah dengan tangan besi, dan setiap kata dari mulutnya adalah perintah mutlak. Jika ada pemberontakan atau perbedaan pendapat, maka tanah akan bernoda darah, dan langit akan menangisi penderitaan rakyatnya. Di balik tirani Raja Boko, Prambanan tetap megah, dipenuhi dengan benteng batu hitam dan menara tinggi menjulang, dikelilingi oleh kabut siang dan malam yang tak pernah habis. Banyak kerajaan kecil tunduk pada kekuasaan Raja Boko karena takut, bukan karena hormat. Tapi Pengging tidak demikian. Damarmoyo tidak tunduk oleh ketakutan, dan itulah yang membuat Raja Boko merasa terancam. Ia merasa kekuasaannya tak akan pernah lengkap jika Pengging tidak berada di bawah telapak kakinya. Maka benih-benih perang pun mulai tumbuh, ditabur oleh ambisi dan disiram oleh rasa tidak puas yang mengakar dalam hati sang raksasa. Sementara itu, di balik semua kerusuhan politik dan gejolak antara dua kerajaan, takdir mulai menyulam jalinan rumitnya sendiri, takdir yang akan mempertemukan cinta, dendam, kesaktian, dan kutukan dalam satu cerita yang akan dikenang selama ribuan tahun. Di bawah bayang-bayang dua kerajaan inilah, sepasang jiwa muda, yang belum sadar akan peran mereka dalam kisah besar dunia, bersiap melangkah ke panggung takdir. Pangeran Bandung Bondowoso dari Pengging, dan Putri Roro Jonggrang dari Prambanan, dua anak manusia yang kelak akan menjadi pusat dari legenda cinta dan kutukan yang tak terlupakan. Bandung Bondowoso bukanlah pangeran biasa. Ia adalah anak tunggal Raja Damarmoyo yang sejak kecil telah menunjukkan tanda-tanda keistimewaan. Tidak hanya terampil dalam ilmu kanuragan, ilmu bela diri dan kekuatan spiritual, tetapi juga memiliki bakat dalam ilmu kebatinan dan pengendalian unsur alam. Banyak orang bilang bahwa saat Bandung lahir, langit Pengging dipenuhi pelangi meski hujan belum turun, dan bumi bergemuruh sejenak seolah menyambut jiwa besar yang baru tiba. Namun di balik segala keistimewaan itu, Bandung tumbuh dengan kerendahan hati. Ia sering berjalan menyamar di tengah rakyat, mendengar keluhan mereka, belajar langsung dari penderitaan orang-orang kecil yang hidup di bawah bayang-bayang kekuasaan. Hatinya lembut dan berani, seperti ayahnya, namun ia menyimpan bara api yang menyala diam-diam, keinginan untuk membawa perdamaian, bukan dengan membunuh, tapi dengan keadilan. Bandung adalah sosok yang dicintai rakyatnya, namun juga ditakuti oleh lawan-lawannya. Sebab, tidak seperti kebanyakan pangeran yang mengandalkan pasukan, Bandung adalah seorang petarung sejati. Ia turun langsung ke medan tempur, membawa pedang sakti warisan leluhur yang hanya bisa diangkat oleh darah murni Pengging. Dalam mimpi-mimpinya, Bandung kerap melihat bayangan seorang gadis berwajah sendu dengan mata seperti kabut pagi. Ia tak tahu siapa perempuan itu, tapi jiwanya merasakan tarikan yang kuat. Seperti ada janji yang belum tertunaikan. Seperti ada masa lalu yang belum terselesaikan. Berbeda dengan Bandung yang tumbuh dalam cinta dan nilai luhur, Roro Jonggrang hidup dalam istana batu yang dingin dan penuh kekuasaan. Ayahnya, Raja Boko, memang mencintainya, tetapi cinta itu lebih mirip obsesi untuk menciptakan pewaris sempurna daripada kasih sejati seorang ayah. Roro Jonggrang dikenal sebagai putri tercantik di seluruh penjuru Jawa. Wajahnya bak bulan purnama yang baru muncul dari balik kabut malam. Rambutnya hitam pekat menjuntai hingga pinggang, dan sorot matanya tajam namun menyimpan kesedihan yang tak pernah benar-benar hilang. Ia tumbuh dalam ketegangan, menjadi simbol kemurnian dan harapan rakyat Prambanan, namun juga alat politik dalam permainan kekuasaan ayahnya. Ia diajarkan bagaimana menyusun strategi, membaca politik, dan memainkan kata-kata agar terlihat manis tapi tajam seperti belati. Di dalam dirinya berkecamuk dua dunia, kelembutan seorang perempuan dan kekerasan dunia yang dipaksakan kepadanya. Ia sering berdiri di atas menara istana, menatap lembah ke arah Pengging, mendengar kabar-kabar tentang Bandung Bondowoso, pangeran dari negeri seberang. Entah mengapa, setiap kali nama itu disebut,
Jantungnya bergetar aneh. Ia belum pernah melihat wajah Bandung, namun cerita tentang keberanian dan kelembutan hati sang pangeran seringkali sampai ke telinganya. Dalam diam, Roro Jonggrang bertanya, mungkinkah seseorang dari dunia yang begitu berbeda bisa memahami dirinya? Ketegangan antara Prambanan dan Pengging akhirnya mencapai titik didih ketika Raja Boko secara terang-terangan mengirim pasukan ke perbatasan. Ia menganggap Pengging sebagai ancaman terhadap ekspansi kekuasaannya. Raja Damarmoyo mencoba berdiplomasi, tapi kata-kata tidak mampu menembus ego seorang raksasa yang terbakar ambisi. Maka takdir pun menulis babak baru, perang. Bandung Bondowoso, meski enggan melihat darah tumpah, tidak bisa tinggal diam. Ia memimpin sendiri pasukan Pengging. Dalam pertempuran itu, bumi berguncang, langit merah karena asap dan darah, dan jerit manusia bercampur dengan denting senjata. Bandung, dengan kekuatan spiritualnya, mampu memukul mundur barisan demi barisan pasukan Prambanan. Ia tidak hanya bertarung dengan pedang, tapi juga dengan mantra-mantra kuno yang diwariskan para leluhur. Dalam satu duel puncak di tepi hutan, Bandung akhirnya berhadapan langsung dengan Raja Boko. Pertarungan itu berlangsung seperti dua dewa saling menantang nasib. Satu mengandalkan kekuatan kasar dan kemarahan, satunya lagi mengandalkan ketenangan dan kecerdikan. Dan akhirnya, Raja Boko roboh, tubuh raksasanya menghantam bumi seperti pohon tua yang akhirnya tumbang oleh badai. Jeritan menggema dari benteng Prambanan. Roro Jonggrang menyaksikan dari menara istana, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, sejak saat itu, dunianya akan berubah selamanya. Setelah kemenangan besar itu, Bandung Bondowoso memasuki istana Prambanan bukan sebagai penakluk, tetapi sebagai pemimpin yang ingin mengakhiri siklus kebencian. Ia tidak membumi hanguskan istana, tidak pula menghukum rakyat Prambanan. Sebaliknya, ia berdiri di pelataran istana dan memerintahkan agar makanan dibagikan kepada para tawanan dan rakyat yang kelaparan. Itulah saat Roro Jonggrang akhirnya melihat langsung pria yang telah membunuh ayahnya. Mereka berdiri saling berhadapan, Bandung dengan wajah teduh namun menyimpan luka perang, dan Roro Jonggrang dengan tatapan dingin yang menutupi badai di hatinya. Tak ada kata yang keluar di awal. Hanya pandangan yang saling menembus, seperti dua samudra bertabrakan tanpa peringatan. Bandung merasa hatinya berguncang. Wajah yang selama ini ia lihat dalam mimpi kini berdiri nyata di depannya. Namun ia juga melihat luka, amarah, dan duka yang begitu dalam di mata sang putri. Roro Jonggrang, di sisi lain, merasa tubuhnya membeku. Inilah pria yang telah membuatnya yatim, dan sekaligus pria yang tampaknya mengerti penderitaan lebih dari siapapun yang pernah ia temui. Perasaan yang bercampur aduk memenuhi udara di antara mereka. Benci dan kagum, dendam dan kerinduan, kemarahan dan ketertarikan. Dalam keheningan itu, takdir menulis satu baris baru yang akan menjadi inti dari legenda ini, cinta yang lahir di atas darah dan kutukan. Beberapa hari setelah perang usai dan ketertiban mulai kembali, Bandung Bondowoso datang ke istana Prambanan bukan sebagai penakluk, tapi sebagai lelaki yang tak bisa membohongi isi hatinya. Ia telah jatuh cinta pada Roro Jonggrang sejak pertama kali menatap matanya. Tapi cinta itu bukan cinta yang sederhana. Ia tahu di balik kecantikan sang putri, tersembunyi luka karena kehilangan sang ayah oleh tangannya sendiri. Dengan langkah pasti namun hati yang penuh keraguan, Bandung menghampiri Roro Jonggrang di taman istana. Ia membawa bunga melati dan setangkai anggrek hitam, bunga langka yang hanya tumbuh di lereng Gunung Merapi. Simbol cinta dan keberanian. Di hadapan para dayang dan panglima istana, Bandung mengutarakan niatnya. Putri Roro Jonggrang, aku tidak datang untuk menambah penderitaanmu. Aku datang dengan hati terbuka, dengan cinta yang tulus. Aku ingin kau menjadi permaisuriku, mendampingiku bukan karena takdir, tapi karena cinta. Seisi taman terdiam. Roro Jonggrang mematung. Lamaran itu seperti sembilu. Di satu sisi, hatinya bergetar oleh ketulusan Bandung. Tapi di sisi lain, luka karena kematian ayahnya belum benar-benar sembuh. Ia merasa terjebak dalam pusaran perasaan yang tak ia mengerti. Maka dengan wajah tenang namun hati bergolak, ia menjawab, Tuanku, izinkan aku memberi syarat. Jika engkau dapat memenuhi permintaanku, maka aku akan menjadi milikmu. Jika tidak, maka cinta ini berakhir di sini. Bandung Bondowoso tertegun, namun ia mengangguk. Baginya, tak ada hal yang terlalu sulit jika itu demi cinta. Maka Roro Jonggrang menatapnya tajam, menyembunyikan air mata yang hampir jatuh, lalu berkata, bangunlah 1000 candi untukku dalam satu malam. Jika engkau sanggup, aku akan menjadi permaisurimu. Para dayang terkejut. Para pengawal saling pandang. Itu adalah permintaan mustahil. Membangun satu candi saja butuh waktu bertahun-tahun,
apalagi 1000 dalam satu malam. Tapi Roro Jonggrang tahu, Bandung bukan manusia biasa. Ia mendengar kabar bahwa Bandung bisa memanggil jin-jin dan makhluk halus. Maka ini bukan hanya ujian cinta, tapi juga jebakan halus. Bandung tersenyum. Ia tak meremehkan permintaan itu, tapi keyakinannya besar. Ia percaya bahwa cinta dan kesaktian bisa menyatu dalam niat suci. Ia menunduk hormat dan berkata, "Baiklah, putri. 1000 candi sebelum fajar. Aku terima syaratmu." Malam pun tiba. Langit Prambanan kelam tanpa bintang, seolah semesta pun menahan napas menyaksikan pertaruhan cinta dan kutukan. Bandung Bondowoso duduk bersila di tengah lapangan kosong, di bawah pohon beringin tua yang dipercaya sebagai gerbang dunia gaib. Dengan mata terpejam dan tangan membentuk mudra kuno, ia mulai melafalkan mantra yang telah diwariskan oleh para resi agung. Dalam sekejap, tanah berguncang halus. Angin dingin berhembus dan suara-suara asing mulai terdengar dari balik bayang-bayang malam. Dari dalam bumi, dari udara, dari sungai dan pohon-pohon, muncul ribuan makhluk halus, para jin dan pribumi yang terikat oleh perjanjian kuno untuk membantu manusia suci yang memanggil dengan niat tulus. Bandung, dengan suara tegas namun lembut, memerintahkan, "Bangun 1000 candi untuk kekasihku." Sebelum fajar menyingsing, jin-jin itu menyebar. Tanah digali, batu dipahat, arsitektur surgawi mulai terbentuk dalam kecepatan yang tak masuk akal. Roro Jonggrang menyaksikan dari jendela menaranya. Ia terdiam, tubuhnya menggigil. Ia tak menyangka Bandung benar-benar bisa mewujudkan permintaannya. Dan saat hitungan candi telah mencapai 999, ia mulai takut. Ia sadar, ia mungkin akan menjadi milik pria yang telah membunuh ayahnya. Hatinya hancur oleh dilema yang ia ciptakan sendiri. Di tengah kegelisahan yang memuncak, Roro Jonggrang berlari ke dapur istana. Ia memerintahkan para dayang untuk membakar jerami dan menumbuk padi dengan lesung. Buat seolah pagi telah datang, perintahnya dengan nada panik. Ia tahu, jin-jin itu tunduk pada aturan alam. Mereka akan menghilang saat ayam berkokok dan fajar menyingsing. Maka api menyala di sudut-sudut istana, asap menari di angkasa, dan suara tumbukan lesung menggema seperti tanda pagi. Ayam-ayam mulai berkokok. Jin-jin terkejut. Mereka melirik langit dan melihat sinar merah samar akibat pantulan api. Mereka menyangka itu fajar. Dalam sekejap, mereka menghilang ke dunia asalnya, meninggalkan pekerjaan mereka yang hanya kurang 1 candi. Bandung Bondowoso keluar dari semedinya. Ia menatap sekeliling dan melihat bahwa para jin telah pergi. Ia mendekati kompleks candi dan menghitung, 999. 1 candi kurang. Ia mengangkat wajah ke langit dan melihat belum ada matahari. Ia tahu, ia ditipu. Amarah, sakit hati, dan kekecewaan bercampur menjadi badai dalam dada Bandung Bondowoso. Ia melangkah cepat menuju istana, wajahnya pucat, matanya menyala oleh kekecewaan yang tak bisa dibendung. Ia berdiri di hadapan Roro Jonggrang yang menunggu dengan wajah yang berusaha tenang, tapi tangan dan lututnya bergetar. "Kau menipuku," kata Bandung, suaranya pelan namun mengandung petir. "Kau mempermainkan cinta yang tulus dengan tipu daya." Roro Jonggrang ingin menjawab, ingin membela diri, tapi lidahnya keluh. Hatinya pun tak sepenuhnya senang. Ia merasa bersalah, tapi juga masih belum mampu menerima kenyataan. Ia masih terjebak antara dendam dan cinta. Maka Bandung mengangkat tangannya, dan dengan suara lirih namun sakti, ia berkata, "Jika 1000 candi tak bisa kau berikan padaku, maka kaulah yang akan menjadi candi ke-1000. Dalam sekejap, tubuh Roro Jonggrang membatu. Matanya yang memandang Bandung untuk terakhir kalinya membeku menjadi pahatan keabadian. Ia kini berdiri sebagai arca di dalam candi utama, patung seorang wanita yang cantik tapi menyimpan kesedihan abadi. Candi itu kini dikenal sebagai Candi Durga, dan kisah Roro Jonggrang pun menjadi legenda yang hidup hingga kini, tentang cinta yang gagal, janji yang dilanggar, dan kutukan yang lahir dari hati yang dikhianati. Arca itu berdiri di dalam candi utama, wajahnya memancarkan keindahan sekaligus kesedihan yang membekas. Para leluhur bilang, jika engkau berdiri cukup lama di depan arca itu dan memejamkan mata, kau akan merasakan desiran dingin di tengkukmu, seakan ada napas lembut yang masih hidup di antara ukiran batu. Batu itu seperti memiliki jiwa. Beberapa orang bahkan bersumpah pernah mendengar tangisan halus dari dalam ruang candi saat malam menjelang. Bukan suara menyeramkan, tapi tangisan lembut, seperti suara hati yang menyesal. Konon, arca itu tak pernah kering, karena kelembapan selalu menyelimuti permukaannya. Seolah air mata Roro Jonggrang terus mengalir selama berabad-abad. Pendeta-pendeta yang menjaga candi mengatakan,
Kesedihan yang tertinggal dalam patung itu bukan hanya tentang cinta yang tak bersatu, tapi juga tentang penyesalan seorang anak yang tak sempat memaafkan, seorang wanita yang terlambat menyadari bahwa hatinya telah jatuh pada lelaki yang ia benci. Dalam hening candi itulah, kisah cinta dan dendam itu terpatri, tak bisa dihapus oleh waktu atau oleh hujan. Setelah kutukan itu terjadi, Bandung Bondowoso kembali ke Pengging. Tapi ia tak lagi sama. Pangeran yang dulu penuh semangat dan cinta kasih, kini menjadi sosok yang murung. Ia lebih sering menghabiskan waktu menyendiri di hutan, bertapa di tepi sungai, atau berjalan tanpa arah di ladang-ladang kosong. Sang ayah, Raja Damarmoyo, mencoba menghiburnya. Tapi Bandung tak pernah benar-benar kembali dari Prambanan, sebagian jiwanya tertinggal di sana, membatu bersama Roro Jonggrang. Ia tak lagi tertarik pada kekuasaan, pernikahan, atau peperangan. Ia hanya menatap ke timur, tempat matahari terbit, seakan berharap ada hari baru yang membawa kembali gadis yang telah ia cintai dan kutuk sekaligus. Rakyat Pengging mulai menyebutnya Pangeran Senja, karena ia hanya terlihat saat senja turun, duduk di tebing sambil menatap cakrawala. Wajahnya tenang, tapi matanya penuh luka. Dan dari luka itulah, legenda-legenda lahir, tentang seorang ksatria yang mencintai terlalu dalam hingga kehilangan segalanya. Sementara itu, rakyat Prambanan yang dulunya hidup dalam ketakutan di bawah Raja Boko, kini hidup dalam keheningan yang lain. Mereka kehilangan putri mereka, harapan terakhir mereka untuk memulihkan kehormatan kerajaan. Para tetua desa sering berkumpul di halaman candi, membakar dupa, dan menggumamkan doa agar arwah Roro Jonggrang diberi kedamaian. Anak-anak dibacakan cerita tentang putri yang cantik dan cerdas, tapi ditelan oleh amarah dunia. Tak sedikit dari mereka tumbuh dewasa dengan bayangan bahwa cinta bisa menjadi kutukan jika tidak dijaga dengan kejujuran. Dan di sekitar kompleks candi yang belum sepenuhnya rampung, masyarakat mulai hidup berdampingan dengan sejarah. Mereka bertani di ladang yang dulu dipenuhi suara jin, dan mereka tidur di bawah bintang yang dulu menyaksikan perjanjian sakral antara manusia dan makhluk halus. Tapi selalu, saat bulan purnama naik tinggi, para perempuan tua akan duduk di serambi rumah dan berbisik kepada anak cucu. Jangan main-main dengan hati, nak. Lihatlah Roro Jonggrang. Cinta yang dibungkus dendam hanya akan melahirkan batu. Meski hanya 999 candi yang berhasil dibangun oleh Bandung dan para jin, rakyat tetap menyebut kompleks itu sebagai Candi Seribu. Sebuah bentuk penghormatan, sekaligus peringatan, bahwa dalam kesempurnaan pun selalu ada celah yang tidak selesai. Di tengah-tengah candi itu, berdiri megah candi utama, tempat arca Roro Jonggrang berada. Hingga hari ini, wisatawan dan peziarah datang dari berbagai penjuru dunia untuk melihat langsung sosok yang dipercaya sebagai arwah sang putri. Mereka datang bukan hanya untuk menyaksikan keindahan arsitektur, tapi juga untuk merasakan aura yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Ada sesuatu dalam susunan batu-batu itu, entah itu kenangan, atau kutukan, atau cinta yang tak selesai. Arkeolog boleh berkata bahwa candi-candi itu dibangun oleh Raja Dinasti Mataram kuno. Tapi rakyat percaya, dan akan terus percaya, bahwa 1000 candi itu dibangun oleh cinta yang terlalu besar, oleh janji yang terlalu tinggi, dan oleh hati yang terlalu rapuh untuk menanggung luka. Legenda Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso bukan hanya tinggal dalam batu dan arca. Ia hidup dalam tarian, dalam lagu-lagu Jawa yang dinyanyikan lirih saat panen tiba, dalam lakon wayang yang dimainkan di malam sunyi. Ia menjadi pelajaran bagi generasi demi generasi bahwa cinta dan kejujuran harus berjalan beriringan. Di sekolah-sekolah Jawa, guru-guru mengajarkan legenda ini bukan hanya sebagai cerita sejarah, tetapi sebagai cermin kehidupan. Bahwa manusia, meski memiliki kekuatan dan kehendak bebas, tetap terikat pada karma dan konsekuensi dari setiap perbuatannya. Dan bahwa cinta, jika tidak disertai maaf dan pengertian, bisa menjadi senjata yang melukai dua belah pihak sekaligus. Kini, setiap orang yang menginjakan kaki di pelataran Prambanan akan merasakan bisikan masa lalu, angin yang membawa suara samar dari zaman yang telah lama pergi. Mungkin itu suara Roro Jonggrang yang belum selesai bercerita. Atau suara Bandung Bondowoso yang masih mencari maaf. Atau mungkin suara kita sendiri yang bertanya, seandainya mereka saling percaya sejak awal, apakah kutukan itu masih terjadi? Setiap malam, ketika bulan naik ke atas kepala dan angin timur membawa aroma tanah lembab dari lereng Merapi, para penjaga tua Candi Prambanan kerap merasakan sesuatu yang tak kasat mata. Mereka tidak pernah sendirian. Batu-batu yang menjulang diam itu seakan menyimpan mata yang mengawasi. Dalam keheningan yang nyaris sakral, ada bisikan samar yang menyelinap lewat sela-sela candi. Banyak dari mereka percaya, itu adalah roh Roro Jonggrang yang belum tenang, jiwa yang membatu bukan karena kesaktian semata,
tetapi karena luka yang belum sembuh dan perasaan yang tak pernah tersampaikan. Suatu malam, seorang penjaga mendengar suara lirih dari dalam candi utama. Suara perempuan menyanyikan tembang Jawa, begitu pelan, tapi begitu memilukan. Ketika ia memberanikan diri masuk, ia hanya menemukan ruangan kosong, kecuali patung Roro Jonggrang yang berdiri diam, memancarkan keagungan dan kesedihan. Tak ada seorang pun di sana, hanya hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Sejak itu, ia tak lagi menganggap dirinya sebagai penjaga batu, melainkan penjaga kisah yang terperangkap di dalam batu. Setelah bertahun-tahun menanggung rasa bersalah dan kehilangan, Bandung Bondowoso akhirnya memilih meninggalkan istana dan semua kemewahan yang dulu melekat padanya. Ia menghilang dari Pengging dan menjelma menjadi pertapa yang mengembara. Ia tak ingin dikenang sebagai pahlawan atau pangeran, tapi sebagai seorang pria yang gagal melindungi cinta yang ia cintai. Dalam pengembaraannya, ia menolak berbicara tentang masa lalu. Ia hanya memberi nasihat kepada siapa saja yang ia temui, jangan biarkan ego mengaburkan mata hati. Di lereng gunung-gunung dan dalam gua-gua sunyi, ia duduk bersila selama berhari-hari, bertapa memohon petunjuk dari semesta. Banyak yang percaya ia akhirnya mencapai moksha, pembebasan jiwa dari penderitaan duniawi, dan tubuhnya menghilang menjadi cahaya. Tapi ada juga yang mengatakan arwahnya masih melayang-layang di sekitar Prambanan, menemani sosok Roro Jonggrang yang membatu, menyesali kutukan yang tak pernah ia inginkan. Apapun kebenarannya, Bandung Bondowoso menjadi simbol dari kekuatan cinta yang bisa menciptakan keajaiban dan juga kehancuran. Kisah antara Bandung dan Roro Jonggrang selalu dipandang tragis karena pada intinya, itu adalah cinta yang tidak berhasil menyelamatkan siapapun. Cinta mereka bukan tidak ada, tetapi cinta yang muncul di waktu yang salah, dalam situasi yang terlalu gelap, dan di hati yang belum siap untuk saling membuka. Roro Jonggrang, meskipun menyimpan kekaguman terhadap Bandung, terlalu dilingkupi oleh dendam dan kesedihan. Bandung, meskipun tulus mencintai, terlalu cepat menaruh harapan bahwa cinta bisa menghapus luka secepat membangun 1000 candi. Mereka tak pernah benar-benar duduk dan bicara dari hati ke hati. Tak ada pengakuan, tak ada kejujuran yang utuh. Maka legenda ini menjadi pengingat bagi semua pecinta. Cinta bukan soal perasaan semata, tapi tentang keberanian untuk memaafkan, untuk membuka luka, dan menyembuhkan bersama. Jika tidak, cinta hanya akan menjadi alasan untuk saling melukai, dan akhirnya, membatu dalam penyesalan yang abadi. Ada kisah turun-temurun yang beredar di antara para abdi dalem dan sesepuh Jawa, bahwa sebelum kutukan dijatuhkan, Roro Jonggrang sebenarnya sempat berbisik kepada dayang kepercayaannya. Ia berkata, jika esok pagi aku tak lagi bisa bicara, sampaikan pada Bandung bahwa aku sebenarnya ingin memaafkan. Tapi aku terlalu takut pada hatiku sendiri. Bisikan itu tak pernah sampai. Karena pagi itu bukan lagi milik manusia, melainkan milik takdir. Maka Roro Jonggrang pun berubah menjadi batu dengan kata-kata yang tertahan di kerongkongan, dengan air mata yang tak sempat jatuh, dan dengan maaf yang tak pernah tersampaikan. Seandainya saja ia sempat mengatakannya. Seandainya saja Bandung mendengar. Tapi dalam hidup, tidak semua janji sempat ditepati. Tidak semua perasaan sempat diucapkan. Dan dari sanalah tragedi ini menjadi legenda, karena ia menyimpan semua, seandainya, yang manusia tak bisa kembalikan. Maka setiap orang yang datang ke Prambanan dan menatap arca itu, akan melihat bukan hanya patung, tapi bekuan janji yang terlambat. Kini, Prambanan berdiri megah sebagai salah satu situs warisan dunia. Ribuan turis datang setiap hari, mengagumi arsitekturnya, memotret puncak-puncaknya yang menjulang, dan terpukau oleh kecanggihan teknik batu bertumpuk tanpa semen yang digunakan leluhur kita. Tapi lebih dari itu, mereka datang untuk merasakan kisah di balik batu, kisah tentang cinta, perang, kesetiaan, dan pengkhianatan. Candi Prambanan bukan hanya tempat sejarah, ia adalah ruang emosi, tempat luka dan harapan bercampur. Para pemandu wisata tak hanya bercerita soal dinasti Sanjaya dan Rakai Pikatan, tapi juga tentang Bandung dan Roro Jonggrang. Karena sejarah bisa dipelajari dari prasasti, tapi legenda hidup di hati manusia. Dan itulah kenapa Prambanan tak pernah sepi. Karena di setiap batu yang dipahat, ada jiwa yang tertinggal. Di setiap lorong yang gelap, ada suara yang menunggu didengar. Dan di setiap arca yang membeku, ada cinta yang masih ingin disampaikan, meskipun sudah terlambat berabad-abad lamanya. Legenda Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang tak hanya hidup dalam candi batu yang kokoh, tetapi juga dalam darah dan budaya masyarakat Jawa. Cerita ini turun-temurun dilantunkan dalam tembang Macapat, didendangkan oleh sinden tua di sudut-sudut desa, atau ditampilkan dalam pertunjukan wayang kulit yang dimainkan semalam suntuk. Para dalang menyisipkan kisah ini sebagai bagian dari pelajaran hidup yang dalam. Dalam kisah-kisah itu,
Roro Jonggrang bukan hanya tokoh tragis, tapi juga simbol perempuan yang terjebak antara kewajiban dan perasaannya. Ia mencintai, tapi juga takut. Ia ingin percaya, tapi telah terlalu sering dikhianati oleh dunia di sekelilingnya. Sedangkan Bandung Bondowoso digambarkan bukan sekadar ksatria perkasa, tapi seorang lelaki yang terluka oleh pengkhianatan, terlalu cepat percaya bahwa cinta saja cukup untuk menyembuhkan semuanya. Lewat kisah ini, para orang tua mengajarkan anak-anaknya bahwa cinta harus datang bersama kesabaran, bahwa kejujuran lebih penting daripada kebanggaan, dan bahwa waktu adalah segalanya. Karena satu kata yang terlambat bisa mengubah cinta menjadi batu. Konon, dalam hitungan kalender Jawa kuno, ada satu hari dalam setahun yang dipercaya sebagai waktu di mana arca Roro Jonggrang bisa berbicara. Hari itu disebut sebagai hari murka jiwa, malam ketika batas antara dunia manusia dan dunia arwah menjadi sangat tipis. Para pendeta dan sesepuh biasanya akan membawa bunga melati, dupa, dan sesaji sederhana ke dalam candi utama. Mereka duduk bersila di hadapan arca, memejamkan mata, dan memanggil nama sang putri dalam hati. Tidak semua orang bisa mendengar. Hanya mereka yang hatinya bersih, penuh penyesalan atau cinta yang belum selesai, yang konon bisa mendengar suara dari balik batu. Bukan suara lantang, tapi bisikan halus seperti desir angin, suara yang menanyakan, apakah cinta memang harus dibayar dengan kutukan? Suara itu bukan hanya milik Roro Jonggrang, tapi suara hati banyak manusia yang hidup dalam penyesalan, dalam kisah cinta yang tak sampai. Maka candi ini bukan sekadar peninggalan arsitektur. Ia adalah cermin raksasa bagi setiap hati yang pernah mencintai tapi kehilangan. Ada kalimat yang sering diucapkan oleh para pemandu wisata tua kepada pengunjung. Kalau kau pernah mencintai seseorang dan kehilangan, jangan hanya datang ke Prambanan untuk foto. Datanglah untuk mendoakan. Kalimat itu bukan basa-basi. Prambanan dipercaya sebagai tempat di mana rindu dan doa berjumpa, di mana cinta yang tidak selesai di dunia nyata bisa menemukan gema di antara dinding batu. Banyak orang datang diam-diam, membawa bunga, menuliskan nama seseorang di kertas, lalu menyelipkannya di sudut dinding candi. Mereka percaya bahwa doa yang dibisikkan di sana akan terbang lebih tinggi, karena Prambanan adalah rumah cinta yang abadi. Bahkan ada pasangan muda yang datang ke sana setiap tahun, karena mereka percaya, jika mereka terus datang dan saling mendoakan di hadapan patung Roro Jonggrang, cinta mereka akan bertahan. Meskipun kisah Bandung dan Roro Jonggrang berakhir tragis, justru dari tragedi itu banyak orang belajar, bahwa cinta itu tak akan hilang, hanya berubah wujud, menjadi doa, kenangan, dan kadang menjadi batu yang tetap memandang kita diam-diam. Bayangkan seandainya Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang diberi kesempatan kedua. Mungkin mereka akan duduk di tepi taman, berbicara tanpa dendam, tanpa tipuan, tanpa prasangka. Bandung akan berkata bahwa ia mencintai bukan sebagai penakluk, tapi sebagai sesama jiwa yang kehilangan. Dan Roro Jonggrang akan jujur bahwa ia takut mencintai orang yang telah menghancurkan dunia kecilnya. Tapi dalam kesempatan kedua itu, mereka mungkin bisa saling membuka luka dan menyembuhkan satu sama lain. Mungkin mereka tak akan membutuhkan 1000 candi, karena satu percakapan saja cukup untuk menghapus semua tembok yang tak perlu. Tapi dunia tidak selalu memberi kesempatan kedua. Kita hanya punya satu malam, satu kata, satu pilihan. Dan jika kita memilih salah, kita harus hidup dengan akibatnya. Itulah yang membuat legenda ini begitu manusiawi. Karena semua dari kita pernah berharap ada kesempatan kedua. Tapi yang lebih penting adalah, beranilah menyayangi dan berkata jujur sebelum semuanya membatu. Dalam simpul terakhir legenda ini, tersirat satu pelajaran paling dalam, bahwa cinta sejati tidak selalu berakhir bahagia, tapi selalu meninggalkan jejak. Cinta antara Bandung dan Roro Jonggrang telah menjadi abadi bukan karena mereka menikah, tapi karena cinta itu diuji, ditolak, dilukai, dan akhirnya dikenang. Dendam dan cinta memang dua sisi dari rasa yang sama dalam, sama kuatnya. Dan saat keduanya bercampur, hasilnya bisa menciptakan keindahan abadi seperti Candi Prambanan, atau bisa pula menjadi kutukan yang tak pernah usai. Cinta tidak selalu mengharuskan memiliki. Kadang cinta hanya perlu dimengerti, dimaafkan, dan dilepaskan. Maka ketika kita berdiri di depan arca Roro Jonggrang, jangan hanya kagum pada keindahan pahatan batu. Tapi lihatlah ke dalam dirimu sendiri. Apakah ada cinta yang belum kau maafkan? Apakah ada janji yang belum kau tepati? Karena mungkin, seperti Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso, kita semua hanya manusia yang mencoba mencintai dengan cara kita sendiri, dan berharap cinta itu tak berubah menjadi batu. Di tempat yang jauh dari Prambanan, di tepi hutan tua yang tak lagi dikunjungi banyak orang, hiduplah seorang pertapa tua dengan rambut memutih dan jubah dari kain kasar. Ia tak pernah menyebut namanya,
tapi orang-orang desa memanggilnya sang lelaki senja. Setiap sore, ia berdiri menghadap matahari tenggelam, membisikkan doa-doa yang terdengar seperti puisi patah hati. Hanya satu nama yang ia sebut dalam doanya, Jonggrang. Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Tapi di malam-malam tertentu, ia terlihat menabur bunga ke arah timur, ke arah tempat di mana Candi Prambanan berdiri. Beberapa orang percaya bahwa lelaki itu adalah roh Bandung Bondowoso yang tak pernah bisa tenang, menyesal bukan karena kutukannya, tapi karena ia tak cukup sabar untuk mendengarkan. Ia tidak mengutuk karena benci, tapi karena kecewa. Dan kini, dalam sunyi yang panjang, ia hanya ingin memohon agar di kehidupan lain, mereka bisa bertemu tanpa dendam, tanpa tipu daya, dan tanpa perang. Hanya dua hati yang saling percaya. Dalam candi utama, di balik dinding batu yang dingin, patung Roro Jonggrang masih berdiri. Wajahnya tenang, matanya tajam namun sendu. Ia tak bicara, tapi orang-orang yang berhati halus tahu bahwa ia sedang menunggu. Menunggu bukan untuk dibebaskan, tapi untuk dimaafkan. Ada kisah yang mengatakan bahwa pada malam tertentu, jika kau menaruh bunga dan berdoa dengan tulus, patung itu akan terasa hangat. Bukan karena sihir, tapi karena cinta yang tertinggal masih hidup dalam batu itu. Roro Jonggrang bukan lagi simbol kutukan. Ia adalah simbol dari semua perempuan yang dipaksa memilih antara cinta dan kehormatan, antara memaafkan dan mempertahankan luka. Dalam diamnya, ia mengajarkan bahwa bahkan setelah tubuh kita membatu, hati kita tetap bisa bicara lewat waktu. Ia bukan hanya arca. Ia adalah kisah yang tak ingin dilupakan, kisah tentang seorang perempuan yang akhirnya memilih diam, bukan karena takut, tapi karena cinta yang terlalu dalam kadang tak lagi bisa diucapkan. Legenda ini kini hidup dalam banyak bentuk. Anak-anak sekolah mengenalnya lewat buku pelajaran. Seniman menuangkannya ke dalam lukisan, puisi, dan drama. Para arsitek mempelajari keajaiban konstruksinya. Tapi hanya sedikit yang benar-benar mendengar cerita di balik cerita. Prambanan bukan hanya simbol kebesaran Hindu Jawa, tapi juga lambang dari narasi-narasi manusia yang rumit, cinta, perang, pengkhianatan, pengampunan. Dan batu-batu itu, diam-diam, menyampaikan pelajaran kepada siapa saja yang mau mendengarkan. Kadang, ketika kita berdiri di antara candi-candi itu, kita tidak hanya memandangi masa lalu. Kita sedang dilihat oleh masa lalu. Oleh jiwa-jiwa yang pernah mencintai, pernah gagal, dan pernah berharap. Maka saat kita pulang dari Prambanan, mungkin kita membawa lebih dari sekadar foto atau cenderamata. Mungkin kita membawa bagian dari cerita mereka, dan menyimpannya dalam hati, agar tidak membatu oleh kesibukan dunia modern. Waktu telah berlalu berabad-abad sejak kisah Bandung dan Roro Jonggrang terjadi. Kerajaan Pengging tinggal nama, Prambanan pun sempat hancur dan ditelan oleh tanah serta waktu sebelum akhirnya ditemukan kembali. Namun cinta dan kutukan itu tak pernah benar-benar hilang. Ia hidup dalam ingatan kolektif masyarakat Jawa, dalam budaya yang terus menjaga nilai-nilai luhur. Ia hidup dalam hati setiap orang yang pernah merasa kehilangan seseorang karena kesalahpahaman, karena takut berkata jujur, atau karena terlalu cepat membuat keputusan. Prambanan adalah simbol bahwa bahkan dalam kehancuran, keindahan bisa lahir. Bahkan dari batu, cinta bisa bersuara. Dan bahwa dalam setiap manusia, tersimpan kekuatan untuk membangun 1000 candi demi orang yang kita cintai. Tapi lebih dari itu, tersimpan juga pilihan, apakah kita akan membangun dengan cinta atau meruntuhkan dengan luka. Bandung dan Roro Jonggrang telah memilih. Kini, giliran kita. Dan begitulah, cerita ini tidak benar-benar berakhir. Ia akan terus kembali, diceritakan oleh ibu kepada anaknya sebelum tidur, oleh guru kepada muridnya saat menjelaskan kebudayaan, oleh pemandu wisata kepada turis asing yang takjub. Tapi bagi sebagian orang, kisah ini akan menjadi lebih dari sekadar legenda. Ia adalah cermin kehidupan. Karena di dalam diri kita semua, selalu ada bagian Bandung yang ingin percaya pada cinta, dan bagian Roro Jonggrang yang takut dikhianati. Maka jika suatu hari kamu berdiri di depan arca itu, pejamkanlah mata. Dengarkan hatimu sendiri. Mungkin kamu akan mendengar suara kecil yang berkata, "Maafkan aku pun mencintaimu." Dan ketika kamu membuka mata, kamu mungkin tak lagi melihat batu, tapi melihat kisah manusia yang tak pernah benar-benar usai, karena cinta yang tulus, selalu hidup bahkan di balik pahatan batu. Terima kasih sudah mendengar cerita Ocha. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.